Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabar hari ini? Dan hari-hari sebelumnya aku jarang banget bikin vlog dan jarang nyapa teman-teman di YouTube aku. Tapi kali ini alhamdulillah aku bisa bikin video budgeting untuk teman-teman. Dan ini juga salah satu requestan beberapa teman di Instagram untuk dipublish lagi untuk budgetingnya dan tabungan-tabungan manualnya. Nah sebenarnya aku tuh juga kangen ya teman-teman bikin video kayak gini lagi karena udah cukup lama dan aku masih ngejalanin ini walaupun jarang publish ya teman-teman, ngejalanin keuangan melalui cash seperti ini. Nah jadi aku mau ngambilin uang-uang sisa bulan sebelumnya ya, bulan Juni 2024. Nah di belanja bulanan ada lebih 12.000, alhamdulillah. Gimana nih kabar teman-teman? Masya Allah kangen sekali. Semoga teman-teman senantiasa sehat ya dan tak kurang suatu apapun. Dan aku juga jarang bikin daily life di channel YouTube aku ini karena sekarang agak berat ya YouTube itu durasinya panjang banget gitu ya, beda dengan yang Instagram atau di TikTok gitu ya, lebih hemat gitu durasinya. Nah ini alhamdulillah ada lebih budget di uang bensin karena antar jemput sekolah kan sekarang terpangkas karena libur gitu. Jadi uang bensin antar sekolahnya Alia ada sisa 50 ribuan gitu. Nah uang pegangan juga aku belum jalan-jalan, bukan nggak sih, ada sisa 70 ribu, berapa ya tadi ya, 70 ya. Dan ini juga ada uang untuk skincare aku itu kan biasanya belinya 3 bulan sekali, jadi aku tuh belum beli, baru yang ketiga kalinya ini nabung, jadi udah genap 300.000. Insya Allah bulan ini aku beli skincare lagi ya teman-teman. Alhamdulillah total dari sisaannya 237.000 ya teman-teman. Alhamdulillah segini pun aku bersyukur karena mungkin udah terbiasa atur keuangan dengan cara manual kayak gini, jadi aku udah ngerasa tahu pijakan aku di mana. Oh ya, aku mau disclaimer juga, ini ada suara-suara HP di kamar sebelah karena ini kan dubbing siang hari, jadi Alia tuh libur lagi main HP, dan juga di pinggir jalan tentu banyak kendaraan-kendaraan lewat, jadi mohon maaf ya teman-teman kalau ada suara-suara yang tidak diinginkan. Lanjut ke video ya teman-teman. Setelah aku evaluasi bulan sebelumnya, ini aku udah siap untuk bulan ke depannya yaitu bulan Juli 2024. Jadi aku bikin budgeting ini di tanggal 25 ya teman-teman, tapi baru sempat edit sekarang. Kebetulan Pak suami sekarang gajiannya mundur dari sebelumnya itu tanggal 29 atau tanggal 30, sekarang tanggal 25-an kurang lebih lah, tanggal-tanggal segitu. Jadi aku bikin budgetingnya di sekitaran tanggal 25-26 gitu. Nah untuk sistem aku bulanan ya teman-teman. Untuk teman-teman yang tim gajian harian atau mingguan bisa disesuaikan dengan keadaan teman-teman. Di sini aku tidak mengajari siapapun atau merasa sok jadi paling bisa gitu, paling sukses dalam mengatur keuangan, tidak sama sekali. Kita benar-benar belajar karena setiap bulannya juga ada aja ya perbedaannya, kebutuhannya, pengeluarannya juga, dan pendapatannya juga itu naik turun. Jadi setiap bulannya menurut aku tuh pembelajaran gitu. Tidak ada yang pro atau tidak ada yang belajar, di sini sama-sama belajar ya teman-teman. Nah, bagi aku untuk atur keuangan kayak gini tuh lebih kerasa gitu capeknya, kerasa tuh pegang uang tuh kerasa pelitnya gitu. Untuk membelikan sesuatu yang kurang berfaedah itu aku harus pelit kayak gitu. Jadi yang dikedepankan adalah kebutuhan bukan keinginan. Sampai kapanpun keinginan mah tidak akan selesai ya teman-teman, sampai mati pun tetap keinginan mah pasti banyak. Tapi bagaimana caranya kita memanage semua itu. Nah ini kembali ke video lagi ya teman-teman. Aku udah bikin anggaran untuk bulan ini dari mulai groceries sampai kebutuhan lainnya. Ini aku tulis aja ya teman-teman di deskripsi. Barangkali teman-teman di sini kan kurang nampak jelas gitu tulisan aku. Aku tulis di deskripsi semuanya. Tapi sekali lagi ini caranya aku ya teman-teman, dengan kondisi aku tuh bertiga ya, tiga orang gitu, maksudnya domisili aku di Bekasi, karena itu sangat mempengaruhi ya teman-teman, anggota keluarga sama domisili juga sangat mempengaruhi pengeluaran kita.
yang ngikutin aku dari sebelum-sebelumnya pasti kaget banget dengan pengeluaran sekarang ya teman-teman, selisihnya jauh banget. Karena sebelumnya aku budgetingnya nggak sebanyak ini, tapi sekarang budgeting yang aku alokasikan 5.250.000 ya teman-teman. Karena sekarang abinya udah masuk kuliah, jadi ada dana kuliah sebesar 700.000. Dan untuk sebelumnya dana orang tua nggak aku publish di sini, tapi setelah aku ngobrol bersama beberapa asatid gitu ya, ternyata tidak masalah kalau kita mempublish sedekah-sedekah yang kita lakukan, karena sedekah itu ada yang berupa syir, ada yang berupa terang-terangan, itu dibolehkan tapi tergantung niat gitu teman-teman. Di sini aku juga bikin quote yang aku selalu yakin bahwa dengan bismillahirrahmanirrahim dan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, semua tidak ada daya upaya kecuali kekuatan dari Allah gitu. Dan aku yakin dengan bersandar kepada Allah dan melibatkan Allah, semuanya akan berjalan baik dan insya Allah akan berkah gitu teman-teman. Kita hanya berusaha berikhtiar, tapi terlepas itu Allah lah yang memutuskan segala sesuatunya. Nah jadi quote ini tuh bikin aku suka banget gitu teman-teman, tapi selalu beda-beda ya, kadang aku tulis kadang tidak. Nah ini aku tulis teman-teman karena tips dari aku yang tanya ke aku gimana tipsnya supaya kita konsisten gitu. Aku selalu bikin quote ya teman-teman untuk menguatkan diri aku pribadi. Salah satu tips dari aku supaya anggarannya tidak boncos ya teman-teman, kita harus nulis apapun yang akan kita beli dari rumah, baik itu mau ke pasar atau belanja apapun, memang harus diniatkan dari rumah supaya kita nggak bingung ketika nanti di warung atau di pasar mau beli apaan gitu. Biasanya boncos ini tuh gara-gara tidak ada persiapan. Nah ini untuk groceries udah aku masukkan ya teman-teman sebesar 300.000. Nah ini aku tukar dulu ke 50 ribuan sebab memang ada anggaran yang jumlah 150.000 di beras, jadi aku tukar dulu. Lanjut ke pos kedua yaitu untuk beras 150.000. Sekali lagi untuk detailnya aku tulis aja di deskripsi ya teman-teman. Khawatirnya salah sebut ya, kalau di video kan nggak bisa diralat ya, kalau di deskripsi lebih jelas lagi. Kemudian untuk lauk pauk aku bagi jadi 5 week atau 5 pos masing-masing 200.000 dan yang satu weeknya 100.000. Sekali lagi aku katakan dalam sebulan itu bukan 4 minggu ya teman-teman, tapi 4 minggu setengah sih kalau menurutku. Jadi supaya tidak ada boncos-boncos lagi, aku anggarkan 5 pos. Lanjut untuk uang jajan, ini aku anggarkan 500.000 untuk satu keluarga ya teman-teman. Uang bensin 150.000, gas LPG dan air galon masing-masing 100.000. Lanjut untuk dana sosial 100.000, ada uang pegangannya 200.000, skincare-nya 100.000, susu Alia tadi kelewat ya 100.000, bumbu 100.000, dan lanjut ini aku kuota buah 200.000, kuotanya 200.000. Kebersihan 100.000, listrik jadi naik 600.000 dari sebelumnya 500 ya teman-teman. Kemudian SPP abinya sama Alia itu total 850.000. Kemudian orang tua 500.000 dan untuk kajiannya 50.000. Nah ini aku tukar kembali ya ke uang tabungan, jadi aku ada yang 50 ribuannya gitu ya teman-teman. Nah jadi ini tuh anggaran-anggaran yang aku buat untuk kebutuhan aku ya teman-teman, jadi tidak bisa disamakan dengan kebutuhannya teman-teman. Terkadang aku juga baper ya kalau ada yang komen kok segitu kok segini. Kembali lagi ya, kita itu kan hidup beda-beda, pendapatannya juga beda, pengeluarannya beda-beda, gaya hidupnya juga beda-beda teman-teman, jadi nggak bisa disamakan. Nah aku sharing untuk cara aku karena aku ngerasain banyak manfaat dan sisi baik dari dari cara ini gitu. Udah aku masukkan semuanya, udah tenang. Ini udah selesai budgeting bulanannya. Lanjut aku mau masukin uang tabungan lainnya ya teman-teman. Ini di luar yang 5.250.000 tadi. Ini anggaran yang wajib ya teman-teman. Di sini aku nggak publish semua. Untuk nabung pribadi aku nggak publish di sini. Tapi ada beberapa yang aku sharing yang seputar umum-umum aja ya teman-teman. Kalau untuk tabungan, dana darurat itu aku biar kami pribadi yang tahu gitu kan. Karena juga nabungnya kita nggak menentu, terkadang ada uang dari Shopee affiliate, terkadang juga dari uang endorsan gitu. Itu aku nggak
dipastikan berapa-berapanya. Nah, kalau untuk tabungan pajak motor ini 100.000 ya, 100.000 betul. Pajak motor 100.000 untuk 2 unit motor. Karena kan satu tahun sekali dibayarkannya, jadi 100.000 per bulan itu sangat cukup sih menurutku. Tujuan aku mencatatnya supaya lebih terarah aja ya teman-teman. Tapi bagi teman-teman yang merasa mungkin lebih enak nyatat di HP ya silahkan, atau nggak usah dicatat karena ribet ya juga nggak apa-apa. Semua punya cara masing-masing ya, kita tidak boleh saling menjatuhkan teman-teman. Semua ada kenyamanan untuk masing-masing. Lanjut, ini aku ke servis ya. Untuk servis juga aku anggarkan ya teman-teman. Servis motor itu sebulan aku nganggarinya 300.000 karena untuk 2 unit motor itu ganti oli abinya sebulan sekali, jadi aku anggarkan segitu. Alhamdulillah cukup. Kalau untuk aku karena antar jemput aja, ganti olinya 2 bulan sekali dan tune up gitu ya, kayak servis-servis lah gitu untuk motor yang biasa dipakai sehari-hari. Lanjut, aku mau nabung untuk dana pendidikannya Alia. Setiap bulannya aku nabung 300.000, apalagi sekarang masuk ke tahun ajaran baru, otomatis kenaikan kelasnya Alia tuh bayar lagi ya teman-teman. Jadi aku nabung 300 itu, alhamdulillah di hari hanya yang dibutuhkan kita nggak bingung lagi. Oke teman-teman, alhamdulillah dana pendidikan Alia udah terkumpul 2.100.000, jadi insya Allah cukup untuk tahun ajaran baru ini. Sampai di sini videonya, sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.